Yang sahabat kreatif yang berada dimanapun Anda. Ada yang berada di kelas, di kantor, di rumah, di tokonya masing-masing ya, yang buka usaha gitu kan, jam segini tuh baru buka toko. Tapi untuk hari ini di kelas tambahan belajar di RRI untuk edisi Jumat 7 Agustus 2020 Hustingga sendirian sahabat kreatif. Tentunya untuk hari ini kita bakal belajar mata pelajaran IPA atau IPA, ilmu pengetahuan alam, dan pastinya dengan materinya reproduksi tumbuhan generatif dan tumbuhan vegetatif. Kira-kira siapa guru kita hari ini? Makanya dengerin terus di 90,9 FM RRI Jambi. Belajar di RRI kelas tambahan. Alright, dan untuk hari ini kita udah ketemu bersama Ibu Guru Bu Imelda Aisyah ya, Imelda Aisyah Sarip SP MPD, bener Bu ya? Bener banget. Bener banget nih, agak keliru salah nih. Gelarnya nih berat. Kalau salah penyebutan nih berapa ya Bu ya? Bu apa kabar Bu? Imelda aja panggilnya. Alhamdulillah baik. Kalau di sekolah tuh biasa dipanggil Miss Imelda. Miss Imelda. Ya. Jadi selain IPA belajar bahasa Inggris juga? Bukan, itu pemberian siswa karena saya itu pulang dari luar negeri. Sedap. Pulang-pulang dikasih penghargaan, dikasih Miss gitu. Jadi dipanggilnya Miss, Iya. bukan Universe ya. Kalau Miss ini ajang pencarian ya. Kalau ini adalah seorang guru yang tadi sempat ngobrol kita off air Bu ya sebelum mulai Iya. acara. Ternyata Bu Miss Imelda nih bukan hanya mengajar di Jambi tapi udah kemana-mana nih. Di Aussie, Alhamdulillah. Eropa, Iya, betul. di mana aja Bu? Udah sampai mana Bu? Di New Zealand 3 bulan. New Zealand. Iya, Dingin 3 nggak bulan. bosan? Oh, banget. Banget ya. Ketemu salju. Bibir pecah-pecah. Pecah-pecah. Gitu ya, sariawan. Minus 10 udah pernah. Minus 10 ya. Udah pernah merasakan. Nih, yang ngerasain cuaca minus, jangan tinggal akunya yang minus ya. Iya, Untuk hari betul. ini yang positif Iya. untuk pelajaran hari ini pernah ngalamin minus 10 derajat ya. Di New Zealand. Gimana Iya, lagi? New Zealand, di Australia baru pulang kemarin 2016. 2016. Di Melbourne. Berapa lama Australia? 1 bulan. 1 bulan. Ya, sempat ngajar juga loh di sana. Ngajar kanguru bukan Bu ya? Bukan. Ngajar di Tunbury High School namanya. Wih. Iya, Mata alhamdulillah pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Iya. Karena- Pengantarnya berbahasa Inggris kan, tapi nanti materinya berbahasa Indonesia. That's right. Habis Australia, Australia pernah juga ke negara Eropa. Eropa di mananya Bu? Itu banyak loh, itu 5 negara. Iya, ada Istanbul, Turki masuk. Oh no, ya tapi fix kami tidak ke sana. Enggak ke sana. Baik, Ada ke kemana lagi, Bu? Belanda, Mhm. ke Jerman, ke Perancis, Heeh. ke Belgia dan Luxembourg. Berapa lama di sana Bu? Di sana hanya melihat pendidikan di sana ke sekolah, jadi paling lama 2 minggu. 2 minggu Nah, dan memperkenalkan budaya Indonesia juga iya, di sana ya, iya. terutama bahasa Indonesia. Iya. Oke, nonton bola nggak sih sama? Di Belanda, Prancis ini Bola kalau kita semua ya. nonton bola nih, pemainnya hebat-hebat di sana. Bu. Jadi selain di Eropa, tadi di Aussie, di New Zealand, gitu ya. Wow, dingin main salju. Iya. Kalau di New Zealand itu kami ke sekolah-sekolah yang Ke di sana, sekolah-sekolah, kunjungan ke sekolah. menyeluruh sekolah dasar. Iya, sekolah dasar, Uh-huh. junior high school, Mhm. sama SMA-nya juga kami mengunjungi di sana untuk membandingkan kurikulum yang di sana dengan di Indonesia. Benar, dan secara tidak langsung juga memperkenalkan budaya Iya. Indonesia pasti. Jadi sahabat kreatif, guru sekarang hebat ya. Benar, orang konotasinya aja di guru paling pulang kerja, ngajar, kelas, pulang gitu aja aktivitas. Enggak. Sekarang bisa Terbuka berpeluang, lebar. terbuka lebar Kesempatan. Benar. Tetapi juga harus belajar juga. Nah, Jadi guru juga tetap harus belajar. Ini sampai sekarang pun kita tetap belajar ya, Belajar. walaupun pendidikan itu tidak ada batasnya. Iya, betul, Mas. Istilah orang dulu kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah sekarang pergilah ke negeri Cina. Nah corona. Jadi tetap menerapkan physical distancing juga, protokol kesehatan, di mana Iya. kita hari ini bersama Miss Imelda tetap jaga jarak ya. Khususnya Iya. sama Bu Imelda ini jarak Jauh. 15 meter. Kalau kemarin-kemarin kita by phone bersama narasumber, kita masih hari ini pun udah berapa minggu ini
dimana udah masuk fase new normal, kita bisa talk show dan ngobrol di studio tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan buat siswa-siswi di rumah juga, tentunya di mata pelajaran hari ini IPA dengan materi sekali lagi yaitu reproduksi tumbuhan generatif dan tumbuhan vegetatif. Yang mau bertanya boleh SMS atau WhatsApp nanti di 0811 7439090. Dari sekarang bisa bertanya, terus ditampung di WhatsApp atau SMS sekali lagi di 0811 7439090. Kalau ada yang bertanya dapat nilai plus kan? Pastinya dong. Pastinya. Dapat bintang. Kalau saya ngajar harus dapat bintang. Dapat bintang. Iya. Bukan hanya driver ya dapat bintang 5 driver online gitu kan. Tapi ini buat siswa-siswi juga dapat nilai plus terkhusus dari SMP Negeri Kota Negeri 6 ya, Kota Jambi kelas 9. Tapi untuk SMP lain, SMA, SD juga boleh dengerin, nggak masalah. Yang pengen bertanya jangan ragu-ragu, sekali lagi boleh di WhatsApp atau SMS di 0811 7439090. Bu Imelda, Miss Imelda ya. Boleh waktu dan tempat dipersilakan untuk materi hari ini. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita belajar mengenai reproduksi tumbuhan generatif dan tumbuhan vegetatif. Baiklah, anak-anakku semua, sahabat kreatif, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan reproduksi. Jadi, reproduksi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Ya, jadi kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. Reproduksi itu terbagi dua jenis, yaitu satu, reproduksi secara generatif, yang kedua, reproduksi secara vegetatif. Kita belajar dulu mengenai reproduksi secara vegetatif. Sebelumnya, Miss akan menjelaskan dulu apa itu reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif yaitu cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa ada kawin. Jadi untuk mengingatnya yaitu aseksual. A itu tidak, seksual itu kawin. Berarti reproduksi vegetatif itu reproduksi secara tanpa kawin. Maksudnya apa tanpa kawin? Yaitu tanpa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi reproduksi vegetatif itu terbagi lagi, ada dua. Sebenarnya siswa-siswi sudah tahu tanaman-tanaman yang vegetatif alami buatan, tetapi kadang bingung mana yang alami mana yang buatan. Jadi reproduksi vegetatif itu terbagi dua. Yang pertama reproduksi vegetatif alami. Jadi dari judulnya aja alami, berarti tanpa ada campur tangan pihak lain. Misalnya manusia, hewan, ya. Terus apa saja sih bagian-bagian atau jenis-jenis reproduksi vegetatif secara alami? Itu terbagi lagi. Ya, satu, misalnya nih rizoma. Rizoma ini ada ciri-cirinya, yaitu pada batang terdapat ruas dan buku. Kemudian pada buku inilah nanti tumbuh tempatnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhannya apa saja yang rizoma? Seperti jahe. Pernah lihat jahe kan? Kunyit, lengkuas. Ya, pasti udah pernah lihat kan? Nah, di situ nanti ada di ruas atau bukunya, terkadang itu yang kalian lihat itu ada tunas baru. Nah, itulah akan menjadi tumbuhan baru jika kita tanam nanti di tanah. Kemudian yang kedua, stolon. Stolon ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Anak-anakku sekalian pasti pernah melihat ada batang tumbuhan yang menjalar di tanah, yaitu namanya stolon atau geragi. Jadi stolon atau geragi itu sama. Kemudian bagaimana caranya tumbuhnya? Tumbuhnya itu tunas pada buku juga. Bedanya kalau tadi stolon itu tumbuhannya batangnya menjalar di atas tanah, kalau rizoma itu di dalam tanah. Terus
tunas yang tumbuh pada buku di stolon itulah yang akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya stroberi, pegagan, ya, betul. Kemudian yang ketiga yaitu umbi lapis. Jadi ciri-cirinya udah jelas, yaitu adanya susunan berlapis yang terdiri dari daun yang menebal, lunak dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis. Bagian berlapis-lapis umbi lapis pasti kalian sudah tahu di benak ya, karena itu banyak dapat di dapur mamanya. Ayo apa itu? Oke, apa? Bawang merah, ya betul, bawang merah. Jadi kalau kita lihat bawang merah itu kan berlapis-lapis, berarti dia reproduksinya itu secara umbi lapis. Kemudian yang berikutnya yaitu umbi batang. Ya, anak-anak Miss yang tersayang, umbi batang yaitu contohnya adalah kentang, ubi jalar. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu pada kentang biasanya dapat mata tunas sehingga bisa menghasilkan tumbuhan baru. Berikutnya adalah kuncup adventif daun. Biasanya tumbuhannya yaitu cocor bebek. Pada daun di ujungnya itu biasanya ada kuncup atau tunas di ujung-ujung daun, itu yang bisa menjadi tumbuhan baru. Coba kita lihat perbedaan tadi macam-macam reproduksi vegetatif alami. Yang pertama itu rizoma, yang kedua stolon, yang ketiga umbi lapis, yang keempat umbi batang, yang kelima kuncup adventif daun. Jadi perbedaannya udah jelas. Kalau misalnya biasanya nih anak-anak Miss nih bingung antara tumbuhan yang umbi batang dan umbi lapis. Nah, bedanya di mana? Kalau umbi lapis itu dia berlapis-lapis. Nah, jadi kalau pelajaran IPA ini tidak usah dihafal, tetapi diingat. Ada sesuatu yang pengingat di otak kita. Ya, misalnya berlapis-lapis berarti umbi lapis. Kemudian batangnya ada mata tunas di buahnya seperti kentang, berarti dia umbi batang. Kemudian perbedaan rizoma dengan stolon tadi, kalau rizoma itu di dalam tanah, sedangkan stolon itu dia menjalar di atas tanah. Oke. Tadi kita udah belajar yaitu reproduksi vegetatif alami. Yang kedua yaitu reproduksi vegetatif buatan. Oke. Kalau alami tadi pengertiannya atau penjelasannya itu tanpa bantuan dari siapapun, misalnya manusia atau hewan. Kalau reproduksi secara buatan berarti dia atau reproduksi ini dibantu biasanya oleh manusia. Vegetatif buatan ini termasuk jenis yang mana? Reproduksi alami atau buatan, maksudnya generatif atau vegetatif, masih termasuk reproduksi vegetatif, berarti tanpa melalui perkawinan. Contoh-contohnya atau macam-macamnya apa saja? Yang pertama itu mencangkok. Pasti kalian udah kenal sekali itu yang namanya mencangkok. Caranya yaitu dengan mengelupaskan kulit suatu batang tanaman yang berkayu, kemudian dibalut dengan tanah, dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Terus kenapa lendir yang ada di batang itu dikelupas? Lendirnya itu apa sih? Lendirnya itu adalah
kambium dari batang. Jadi untuk mencangkok itu harus adalah tumbuhan dari dikotil atau yang berkayu. Jadi lendirnya itu dibuang. Untuk apa lendirnya dibuang? Supaya tumbuh akar. Kalau lendirnya masih ada, akarnya tidak bisa tumbuh karena akan membentuk kulit baru lagi. Ya, setelah nanti sudah dibungkus tadi kan, sudah dibungkus dengan tanah atau dengan tanah dan sabut kelapa, lama-kelamaan nanti akan terkelupas dan tumbuh akar. Kemudian batangnya akan dipotong dan ditanam di tanah. Mungkin sahabat kreatif dan anak-anak ini sudah pernah melakukan praktek dari mencangkok, ya. Kemudian ada yang namanya merunduk. Perbedaan mencangkok dan merunduk. Kalau mencangkok itu kan di atas, kita melakukannya di atas tanah. Kalau merunduk, yang membenamkannya di dalam tanah, dibenamkan di dalam tanah. Ada bagian yang tertanam di dalam tanah. Tanamannya itu tidak perlu dipotong dulu, ya, jangan salah kalau dipotong nanti beda lagi caranya. Jadi bagian tanaman itu tetap berada utuh, kemudian yang dekat tanah kita rundukkan atau kita benamkan di tanah. Lama-kelamaan akan tumbuh akar bagian tadi. Setelah tumbuh akar, baru kita pisahkan dari induk dengan cara dipotong. Ya. Contoh tanamannya apa saja? Banyak yang bisa. Kalau dia dekat dengan tanah, agak di bawah itu semuanya bisa. Tetapi adalah tumbuhan yang dikotil. Jangan tumbuhan monokotil. Nanti kita pelajari selanjutnya perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil. Cangkok tadi harus tumbuhan dikotil. Iya betul, tumbuhan dikotil. Kemudian ada namanya stek. Stek ini banyak, stek batang, stek daun. Nah, semua bisa dilakukan. Tetapi harus sesuai dengan jenis tanamannya. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara memotong bagian tanaman. Ini yang paling mudah ini Miss contohkan, yaitu ubi kayu. Pasti semua udah kenal ya ubi kayu ya. Mungkin ada yang punya tanamannya di rumah. Coba praktekkan. Ambil ubinya dulu ya. Kemudian ada batangnya itu kan ada tuh. Dipotong-potong. Batang ubi kayunya itu dipotong-potong. Kemudian batangnya itu kalian tanam lagi di tanah. Itu namanya di stek. Nanti akan tumbuh tanaman baru, ya seperti itu. Biasanya dijadiin pagar gitu ya. Oh iya. Kita lihat lewat kalau misalnya taman halaman rumahnya luas gitu, biasanya ibu-ibu iseng-iseng nggak ada pagar, itu stek aja berarti ya. Betul, stek aja. Ubi kayu tadi. Kecil-kecil jadiin pagar tuh. Pagar, daunnya bisa dimakan. Benar, jadi lalapan. Lalapan, enak sekali tuh kan. Sambal Aduh. ya. Itu bisa juga tuh Mas. Namanya tuh apa tuh? Yang sering buat pagar-pagar itu selain tadi ubi kayu. Ada kita tanaman untuk yang sayur. Yang sistemnya stek juga. Iya, banyak juga. Oke, kayak ubi rambat enggak ya, ini merambat ke ini kacang panjang. Kacang panjang nggak bisa. Juga ya. Kalau merambat itu sistem tanamnya gimana? Apakah di stek juga atau pakai biji-bijian? Kalau merambat bisa kayak ubi jalar tuh bisa. Ubi jalar bisa. Bisa di stek, ditanam lagi batangnya di tanah itu bisa. Oke deh. Dan masih kita tamu juga sobat kreatif yang pengen bertanya, sekali lagi SMS atau WhatsApp di 0811 743 9090 atau mungkin Miss Imelda nanti kasih pertanyaan juga. Iya, boleh. Ada yang bisa menjawab, tapi nanti tadi kita udah bahas masalah stek, terus juga ada mencangkok ya. Nanti kita bahas dari tanaman monokotil dan dikotil. Nanti ya, makanya dengerin terus di 90,9 FM RRI Jambi, tentunya di kelas tambahan Pro 2 Jambi. Minum dulu. Bingung dari tadi, ini mau masuknya gimana? Oh iya. Fokus ngejelasin.
istirahat dulu, minum dulu. Iya. Waktu panjang kan